Kita bergeser ke informasi mengenai pencarian korban musibah banjir bandang. Tim SAR gabungan ini kembali menemukan ada 4 jenazah di Waduk Muara Tukat, Badung pada Kamis pagi. Keempat jenazah ini seluruhnya perempuan, ditemukan di rawa-rawa terbawa arus banjir. Operasi pencarian dan penyelamatan korban banjir bandang sampai hari Kamis, tim SAR gabungan ini memfokuskan pencarian dari titik awal kejadian hingga Waduk Muara Tukat, Badung. Sebanyak 4 jenazah korban banjir ditemukan di Waduk Muara Tukat, Badung. Awalnya tim mendapatkan laporan dari nelayan adanya penemuan 2 jenazah di rawa-rawa Muara Tukat, Badung. Setelah dilakukan evakuasi, 2 jenazah lainnya kembali ditemukan oleh petugas dan keempat jenazah yang ditemukan seluruhnya adalah perempuan. Salah satu korban ditemukan kartu koperasi atas nama Nyoman Sari, sedangkan 3 jenazah lainnya tak ditemukan kartu identitas. Keempat jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Gurah untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi. Ya, bagaimanakah kondisi terkini pagi hari ini dan juga bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian yang masih dilakukan oleh tim SAR gabungan di wilayah Bali? Kita akan bergabung bersama rekan kami Zinadin Duhan di sana. Selamat pagi Duhan. Apa informasi terbaru langsung dari sana? Silakan. Ya, Rati dan juga pemirsa, hingga saat ini memang terkait dengan proses pencarian ini masih terus dilakukan. Sejak kemarin dimulai akan dilakukan terus selama 6 kali 24 jam, bahkan hingga nanti seluruh korban ditemukan. Total hingga saat ini sudah ada 16 orang korban meninggal dunia yang ditemukan dan 1 orang masih dinyatakan dalam kondisi hilang. Ini yang terdata dan masih fluktuatif jika nantinya ditemukan korban hilang seperti itu yang tidak terdata. Adapun titik tepat saya mengabarkan ini merupakan titik yang nantinya akan dikunjungi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk langsung memberikan bantuan kepada korban banjir di Bali yang mana sudah mulai mengungsi sejak Selasa malam lalu. Ini merupakan posko pengungsian Banjar Tohpati yang mana terlihat di sini juga memang warga masih berada di tempat pengungsian, lalu juga bantuan-bantuan sudah mulai datang, ini baik dari Wakil Presiden, BNPB, BPBD dan juga dari berbagai pihak lainnya. Nah, untuk bantuan sendiri yang diberikan oleh Wakil Presiden, di sini dapat dilihat ada sembako yang diberikan. Memang sudah dibungkus bertuliskan bantuan Wakil Presiden Republik Indonesia, lalu juga ada bantuan-bantuan berupa makanan siap makan. Di situ sepertinya ada nasi dan juga ayam, lalu juga diberikan bantuan pakaian yang sudah ditanyakan oleh para warga, karena warga kemarin mengeluhkan dari sekian banyak bantuan yang kurang justru adalah pakaian-pakaian seperti pakaian dalam baik untuk pria, wanita dan juga untuk anak-anak. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama para pengungsi sebetulnya untuk lebih mengetahui seperti apa kondisi dari para pengungsi ini. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Bapak ini dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Made Suparte. Pak Made Suparte. Ini boleh diceritakan Pak, sekarang kondisi para pengungsi seperti apa Pak? Apakah ada yang sakit? Kebetulan kemarin dan 2 hari yang lalu ada 1 lansia yang sakit sudah dibawa ke rumah sakit oleh petugas. Ya, untuk sementara sih banyak artinya rumah-rumah yang tidak bisa ditempati. Karena apa? Satu sisi kasur dan segalanya tidak bisa dipakai. Akhirnya mereka-mereka yang di sini ini terpaksa kita ungsikan di Balai Banjar. Kalau untuk kebutuhan makanan, minuman di sini cukup nggak Pak dari kemarin? Kalau kebutuhan untuk ini domestik dan segala makanan sudah lumayan mencukupi bagi pengungsi teman-teman yang ada di Banjar, sudah termasuk bagi masyarakat yang kena dampak sudah dibagi-bagikan juga logistik atau makanan sudah dibagi-bagikan. Karena kami di rumah kompor dan segalanya tidak bisa dipakai Pak, masih semua itu terendam lumpur, tidak bisa kasur dan segalanya. Mungkin boleh diceritakan Pak, kemarin pada saat banjir ini rumah-rumah warga terendam setinggi apa Pak? Kalau terendam, kalau rumah saya sekitar 2 meter, kalau yang ini lebih, rumah saya sebelah lebih, yang di sebelah lebih lagi 2 meter, 2,5 meter, ya. Ada bangunan yang roboh nggak Pak? Kalau bangunan, cuman tembok-tembok banyak yang roboh. Kalau tembok saya di tembok sanggah ya, sepanjang 45 meter itu roboh. Itu yang kami keluhkan. Nah, sekarang bagi masyarakat yang sekolah, anak-anak terutama, baju-baju sekolah dia tidak punya.
Jadi dia tidak sempat ke sekolah. Tolong dari dinas pendidikan atau siapa, tolong dikasih supaya mereka itu bisa sekolah lagi. Karena mereka tidak punya buku-buku juga, semua terancur itu Pak. Ya, itu. Ini sesaat lagi juga akan dibagikan bantuan Pak ini oleh Wakil Presiden dan juga beberapa pihak lainnya Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada Wakil Presiden? Ya, mudah-mudahan entah apa nanti menurut sesuai dari Pak Presiden apa yang dikasih pencerahannya. Mudah-mudahan warga kami atau siapa memberikan suatu statement lagi. Mudah-mudahan apa keluhan kami itu tercapai, itulah istilahnya. Kami tujuannya begitu, supaya jangan ya dicek-cek tapi tidak ada apa-apanya. Yang penting terlaksana apa enggak, itu aja. Seperti contoh tahun 2022 ada warga kami sudah didata, roboh temboknya sampai sekarang tidak dapat bantuan apa-apa Pak. Jadinya dia mengeluh. Kalau sekarang, kalau seandainya memang dari dinas apapun yang terkait, kalau memang ada itu sumbangan atau apa, tolong. Kami minta dengan hormat segera. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Made, semoga sehat selalu bersama para pengungsi yang ada di sini. Nah, itu dia pemirsa memang keterangannya yang menyebutkan bahwa sejak Selasa malam ini sudah berada di pengungsian, lalu juga jika melihat kondisi rumahnya ada yang terendam sepenuhnya, lalu juga ada yang terendam sebagian, dan bahkan beberapa ada yang temboknya hancur sehingga tidak dapat digunakan. Terutama untuk anak-anak sekolah, ini bagian seragam juga masih belum didapatkan, sehingga nanti diharapkan juga dapat segera dikirimkan seragam agar anak-anak yang juga terdampak ini dapat melanjutkan sekolahnya kembali. Untuk agenda pembagian bantuan sendiri dari Wakil Presiden, BNPB dan juga beberapa pihak terkait nantinya akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah atau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat, dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana proses nantinya diberikannya bantuan kepada para korban banjir di Bali. Tentunya bukan hanya di titik tempat saya mengabarkan, kita akan terus ke beberapa titik lainnya, terutama posko-posko yang menampung korban-korban dari banjir tersebut. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio Reza Rati. Baik, Duhan, dari BMKG ini mengatakan akan terjadi curah hujan cukup tinggi selama beberapa hari sampai dengan akhir pekan. Apa antisipasinya agar banjir tidak kembali terjadi di sana? Ya Reza dan juga pemirsa, jika kami pantau dalam beberapa hari yang lalu ini berbarengan dengan proses penyisiran untuk pencarian korban ini di beberapa aliran sungai juga dilakukan pengerukan atau pembersihan dari sisa-sisa banjir kemarin, yang mana beberapa titik memang tersumbat oleh beberapa pohon yang terbawa, beberapa sampah-sampah yang terbawa ini sudah mulai dikeruk. Namun juga statement dari BMKG ini juga cukup berseberangan atau berbalik dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB beberapa hari yang lalu, yang menyebutkan bahwa hasil dari rapat yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk BNPB, BMKG dan juga beberapa stakeholder yang berada di Bali menyebutkan bahwa curah hujan yang berada di Bali justru beberapa hari ke depan ini akan diprediksi rendah seperti itu, mengingat juga banjir yang terjadi ini akibat curah hujan yang cukup tinggi di hari Senin hingga Rabu siang seperti itu, akibat gelombang Moresby dan juga Kelvin yang mana sudah mulai bergeser ke arah barat. Artinya gelombang ini sudah mulai bergeser ke arah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan akan dilakukan ini proses teknologi modifikasi cuaca agar hujan dari gelombang ini dapat terpecah, tidak turun dalam satu waktu yang bersamaan. Karena juga jika turun dalam satu waktu yang bersamaan, kita anggaplah sama seperti di Bali ya, dari hari Senin hingga hari Rabu siang, tentunya juga ini dapat mengancam daerah-daerah lain untuk terjadi banjir yang serupa. Jadi teknologi modifikasi cuaca tentunya ini menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan, meskipun juga ini untuk gelombang Moresby sendiri sudah tidak berada di Bali namun sudah mulai bergeser ke arah barat seperti itu, sudah mulai bergeser ke arah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Reza.